Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah syukurillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita semua, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita harapkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan juga Bapak banggakan, berjumpa kembali dalam kegiatan Syahrul Ramadan, kaitannya dengan bulan Ramadan. Pada kesempatan hari ini Bapak akan menyampaikan salah satu apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kaitannya dengan ibadah puasa. Kata Rasulullah pernah berkata atau pernah bersabda, "Kam min shaimi laisa lahu min siyamihi ilal ju'u wal 'aths." Kata Rasulullah, banyak orang yang berpuasa tapi hasil puasanya hanya lapar dan haus saja. Nah, itu yang harus kita hati-hati. Jadi jangan sampai puasa yang kita kerjakan hanya menghasilkan lapar dan haus saja. Maknanya apa? Tidak bernilai kebaikan atau tidak bernilai pahala di depan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaitannya dengan hadis tersebut, mungkin dari sahnya puasa, ya mungkin sah puasanya dalam arti orang tersebut ya mengerjakan puasa tanpa membatalkan puasanya, tapi ya yang didapat hanya lapar dan hausnya saja. Dan kata Rasulullah, qam dan shaim, berarti banyak orang yang berpuasa tapi hasil puasanya hanya lapar dan hausnya saja. Nah, pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah SAW tentang beberapa perkara itu yang tidak membatalkan puasa tapi bisa merusak atau menghilangkan pahalanya puasa. Nah, mungkin ini bisa dikaitkan dengan hadis tadi. Jadi ada beberapa perbuatan itu tidak membatalkan puasanya tapi bisa menghilangkan pahalanya puasa. Berarti apa maknanya? Ya, yang didapat cuma lapar dan hausnya saja. Nah, kata Rasulullah SAW, khamsatu asya'a tuhbitu sawma ay tubtilu sawabuhu. Jadi ada 5 perkara yang menghapuskan puasa, yang artinya menghapuskan pahalanya puasa tetapi tidak membatalkan puasa. Jadi puasanya tidak batal tapi bisa menghilangkan pahalanya puasa. Seperti yang tadi disampaikan Rasulullah, yaitu orang yang hanya mendapatkan lapar dan haus saja dari puasa. Nah, 5 perkara itu apa saja? Kata Rasulullah SAW, yang pertama adalah al-kazim, yaitu yang pertama adalah dusta atau berbohong. Jadi kalau melihat dari hadis tersebut, ketika kita berdusta, berbohong pada saat melaksanakan ibadah puasa, berarti secara tidak langsung itu sudah menghilangkan pahala puasa kita. Nah, jangan sampai ketika kita berpuasa kita melakukan kebohongan, karena dusta itu, bohong itu bisa menghilangkan pahala puasa. Kemudian yang kedua adalah ini wal ghibah. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Wal ghibah, membicarakan keburukan orang lain.
Ini yang tanpa kita sadari. Kita ngobrol sama teman kita secara tidak langsung membicarakan kejelekan teman kita yang lainnya, atau kita membicarakan orang lain, membicarakan keburukan orang lain. Itu yang namanya ghibah. Ghibah itu tidak boleh. Kenapa? Karena ketika kita puasa itu bisa menghilangkan pahala puasanya. Kata Rasulullah, wal ghibah atau ghibah itu ternyata bisa menghilangkan pahala puasa. Kemudian wal namimah. Namimah itu maknanya mengadu domba. Nah, si A dan si B misalnya kita adu domba, terus kita dalam keadaan puasa, nah itu pun tidak membatalkan puasa kita, tapi bisa menghilangkan pahala puasa kita dengan sikap kita mengadu domba orang lain. Kemudian wal yaminu ghamus, yaitu dengan bersumpah palsu. Bersumpah palsu maknanya ya, berarti bukan dengan makna yang sebenarnya sumpah, tapi dengan sumpah palsu. Jadi misalkan ketika kita berpuasa, kita bersumpah dengan sumpah yang bohong, yang palsu, itu pun sama bisa menghilangkan pahalanya puasa. Tidak membatalkan puasa, tapi bisa menghilangkan pahalanya puasa. Kemudian yang terakhir yang bisa menghilangkan pahalanya puasa kita adalah wanadhuru bisahwat. Kita melihat sesuatu dengan nafsu, dengan syahwat kita. Ini tidak identik dengan misalkan seorang laki-laki melihat perempuan saja, tidak. Maknanya apa? Ketika kita melihat sesuatu dengan nafsu, dengan syahwat, itu bisa menghilangkan pahala puasa. Misalkan kita berpuasa, kita melihat makanan misalkan di televisi, tapi melihatnya dengan nafsu kita, bahwa kita punya keinginan memakan makanan tersebut sehingga muncul nafsu kita, mungkin salah satunya seperti itu. Nah, itu pun bisa menghilangkan pahala puasa. Begitupun sebaliknya, nafsu dalam makna misalkan seorang laki-laki melihat perempuan dengan nafsu syahwatnya, itu pun tidak boleh karena bisa menghilangkan pahalanya puasa. Nah, itu 5 perkara yang kata Rasulullah SAW itu tidak membatalkan puasa, tapi bisa menghilangkan pahala puasanya. Nah, oleh sebab itu anak-anakku sekalian, mari bersama-sama kita jaga puasa kita. Jangan sampai kita tergolong dari orang-orang yang tadi yang kata Rasulullah SAW, banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa, hanya lapar dan hausnya saja. Jadi mari kita sama-sama jaga puasa kita, bukan hanya lapar dan haus saja yang kita jaga, tapi segala sesuatu pun kita jaga, termasuk hawa nafsu kita jaga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari golongan orang-orang yang bisa menghilangkan pahalanya puasa tersebut. Nah, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat. Sekali lagi, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah tidak lepas dari Bapak sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Bapak tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.